Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini para sahabat teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah menantikan kabar tentang Kang Badar ya, dan bagaimana Kang Pandawa menyelamatkan Kang Badar ya. Dari kemarin banyak juga yang berkomentar, kenapa tidak langsung Mbah Tin yang turun tangan, kenapa tidak Mbah Tin yang langsung terjun untuk menyelamatkan Haji Badar. Banyak yang komentar seperti itu, sampai ada yang sempat WA saya, padahal saya masih belum bisa ke sana, saya masih keadaannya belum fit juga ya kan. Saya hanya konfirmasi sambil mantau dari sini. Jadi begini ya teman-teman semuanya, sahabat dimanapun berada. Jadi bukannya Mbah Tin atau Gus Samsudin tidak mau menyelamatkan ya, bukan seperti itu gitu loh ya. Bukan tidak mau langsung cepat mengentaskan, membebaskan Kang Badar, tidak seperti itu. Jadi Mbah Tin itu ibaratnya gini, jadi seperti yang sudah-sudah. Jadi nanti dari pertama kan memang yang disuruh dulu adalah untuk membebaskan adalah Kang Pandawa. Jadi selain itu Mbah Tin juga banyak kesibukan yang perlu dikerjakan ya, apalagi di hari-hari ini ya. Di hari-hari ini tuh banyak banget istilahnya apa namanya, tamu yang datang ini rata-rata luar kota semua ya. Ini tadi malam saya juga sempat ditelepon juga sama ada pasien yang dari mana itu, banyak banget sampai malam ya. Lalu kenapa? Yaitu salah satunya karena memang selain Kang Pandawa yang disuruh untuk membebaskan dulu, beliau Mbah Tin itu ibarat kata itu pengen tahu sampai di mana sih maunya, yang dimau sampai di mana sih keinginan dari si preman gendeng itu sama si dukun-dukun itu kepada Kang Badar dan kepada pondok. Jadi Mbah Tin sendiri sudah mengatakan bahwa ini pasti ada rencana besar di balik jebakan yang dialami oleh Kang Badar. Jadi mungkin teman-teman hanya melihat Badar direkam, Badar diracun, dijebak, hanya seperti itu. Tapi Mbah Tin yang melihatnya tidak seperti itu gitu. Mbah Tin melihatnya jauh ke depan. Jadi sebelum ini terjadi Mbah Tin itu sudah melihat ke depan. Makanya kenapa tidak langsung dipukul habis, langsung dihancurkan, langsung dibebaskan, tidak seperti itu. Karena Mbah Tin juga ingin mencari tahu ya kan, sebenarnya di balik ini semua apa sih yang diinginkan oleh para bandit-bandit ini, tuh apa yang diinginkan. Ininya kan seperti itu. Mbah Tin itu orangnya tidak gerusa-gerusu, tidak langsung blok-blok-blok, tidak gerusa-gerusu, tidak langsung ambil ini langsung ini langsung ini. Jadi semuanya perlu pemikiran dan dikaji dan dilihat kira-kira ke depannya nanti itu bagaimana. Itu yang sudah dipikirkan Mbah Tin, yang kadang kita tidak tahu dan kadang kita tidak memikirkan hal itu akan terjadi. Ibarat kata pada saat ini, apalagi beliau ini lagi mempersiapkan acara besar-besaran ya, acara besar-besaran memperingati 1 tahun terjadinya aksi besar-besaran di pondok pesantren. Nah itu pada saat kejadian itu apa, Mbah Tin langsung tes enggak, Mbah Tin juga tetap santai, tetap santun, tetap diam, seperti itu sikap yang dilakukan oleh Mbah Tin. Jadi tidak berusaha susul langsung ada yang tamu datang ngamuk-ngamuk, yang komentar gini langsung ngamuk-ngamuk. Enggak, bukan seperti itu sikap beliau itu enggak seperti itu ya. Enggak langsung ambil gerakan gini-gini. Nah, jadi semua dipelajarin dulu, dikaji dulu. Ada apa ini, apa mungkin nanti hikmahnya seperti ini. Tapi terbukti akhirnya apa? Nah, ya kan? Meskipun pada awalnya itu sempat menghantam beliau, menghantam Padepokan, menghantam Pondok Nuswantoro pada saat itu gencar-gencaran dari kanan dan kiri. Tapi apa hikmahnya? Beliau makin terjunjung, namanya makin tinggi. Nah itu kan dibalik hikmahnya. Jadi beliau tidak gerusa-gerusu langsung. Coba kalau beliau pada saat itu langsung emosi, mungkin tidak akan seperti ini. Apa yang dirasakan beliau tidak seperti ini.
sampai akhirnya tamu sekarang membludak di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, sudah merambah keluar. Di Malaysia tamu ndak karuan banyaknya, ada ratusan loh ya, itu bukan puluhan lagi loh ya, ratusan setiap hari. Coba itu orang-orang yang fanatisme kepada beliau itu sampai seperti itu gitu loh. Jadi kita ndak bisa menyimpulkan kenapa, ibaratkan sekarang kenapa ndak langsung dihantam saja si preman itu dari kemarin. Nah, itu kan kemarin misalkan dari kemarin langsung diakhiri kan mungkin tidak tahu kalau ada akhirnya mau rencana, ternyata si preman itu sama si dukun itu punya rencana mau menjebak salah satu santrinya. Kan akhirnya dengan dibiarkan, dengan dipelajari kan akhirnya tahu apa yang terjadi, tahu apa maksud hatinya, maksud yang direncanakan oleh si orang-orang ini. Itu aja sebenarnya gitu loh. Jadi tidak semudah itu ya, kita mungkin membacanya hanya sekilas, wah ini langsung dihantam selesai, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ujung dari permasalahan ini di mana? Nah, itu yang sedang dicari oleh beliau gitu. Itu yang sedang dicari oleh batin. Batin pun juga sudah tahu bahwa ini ada rencana di balik, ada rencana besar di balik jebakan yang dialami oleh Kang Badar ini. Batin itu sudah memprediksi itu. Jadi bukan hanya prediksi, itu sudah dikalkulasi, pasti ada ini. Makanya beliau juga mencari apa sih rencana yang seperti itu, dan apa di balik ini semua, kenapa sih itu sama si dukun ini tega dan mau melakukan ini semua. Pasti ada rencana dan pasti ada yang mendukung di balik ini semua. Itu yang dipelajari. Kita hanya melihatnya hanya sekilas. Terus kenapa yang disuruh hanya Kang Pandawa, nggak menyuruh santri-santri yang lain padahal banyak santri? Itu kan, itu loh, batin punya penilaian tersendiri gitu loh. Punya penilaian tersendiri, punya jalan pemikiran sendiri yang orang-orang kadang tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang gitu loh. Itu yang sulit kita menebaknya gitu. Ya makanya ya wis kita ikuti alurnya ya, kita nggak usah terlalu juga ya, kita pastilah khawatir gimana keadaannya ya. Oke, kita ngopi dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan dikira dengan batin itu dia. Memang batin itu orangnya sabar. Itu yang patut kita contoh, kalem. Tapi jangan dianggap dengan batin sabar, dengan batin diem saja itu tidak berpikir apa-apa lain. Jangan anggap remeh gitu kan. Dengan diamnya batin itu sudah menumpuk sejuta rencana untuk menghancurkan mereka ini. Nanti untuk menangkap mereka, terus ingin mencari tahu apa sih secara besar sebenarnya apa yang dituju oleh mereka. Nah, itu nanti akan ketahuan di kemudian. Mungkin seperti itu. Ini menurut pendapat saya, opini saya, karena yang selama ini saya selalu rasakan itu hanya seperti itu gitu. Ini bukan masalah masalah ini masih besar dengan masalah 1 tahun aksi yang mau diperingati 1 tahunnya ini gitu kan. Itu sangat luar biasa, meskipun ini juga besar karena menyangkut nyawa seseorang, apalagi ini adalah nyawa murid beliau sendiri, santri beliau sendiri, Haji Badar ya. Tapi beliau yakin bahwa orang-orang itu tidak sampai akan membunuh Haji Badar, karena mereka pasti punya tujuan lain, punya tujuan yang tersembunyi. Nah, ini yang sedang dibongkar oleh beliau, yang pertama bongkar adalah Kang Pandawa. Mungkin seperti itulah, nanti tidak tahu, karena saya juga sampai saat ini pun, saya hanya mengamati, sampai saat ini juga saya belum ke pondok. Mungkin nanti hari ini ya, insya Allah saya mau ke pondok kalau benar-benar sudah fit, insya Allah nanti malam ya. Mohon doanya dan dukungannya, yang mudah-mudahan masalah yang sedang dihadapi oleh batin, oleh Haji Badar tidak sampai berlarut-larut ya, dan tidak sampai mengganggu aktivitas beliau dan aktivitas para santri yang lainnya, tidak mengganggu para tamu yang sedang
mengadakan yang ingin ruqyah ataupun ingin pengobatan kepada beliau. Ya mudah-mudahan saja, karena ya ini sangat riskan kalau sampai mengganggu. Ya ini berbahaya sekali, kasihan orang-orang yang jauh-jauh datang jauh-jauh ya untuk ingin berobat. Nah itu ternyata kena gangguan si Sontoloyo itu sama si dukun gendeng itu sangat membahayakan juga gitu. Tapi saya yakin beliau Batin pasti sudah memikirkan sebab dan akibatnya daripada kejadian ini. Jadi nggak mungkin beliau juga akan tinggal diam, nah mungkin pasti beliau sudah punya rencana bagaimana nantinya ya. Kenapa atau sekarang itu yang diminta untuk menyelesaikan dulu adalah Kang Pandawa. Jadi Kang Pandawa sampai melakukan pertarungan lagi dengan itu dan antek-anteknya dan dengan kawan-kawannya, itu yang sekarang lagi dipelajari oleh beliau. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Batin itu nanti juga membuahkan hasil dan akhirnya bisa terungkap semuanya rencana besar apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh mereka ini. Jadi mereka pasti punya rencana, jelasnya yang seperti itu. Pasti ada rencana besar di balik kejadian ini gitu. Jadi tidak merta-merta Badar itu hanya sebagai salah satu sebagai umpan saja kalau menurut saya, hanya sebagai salah satu umpan dari si preman Ridho dan dukun-dukun itu aja, saya kira cuma itu untuk menjadikan sebuah alasan itu aja. Alasannya karena Badar mengeluarkan santet panas pati, atau itu kan cuma hanya alasan dari mereka saja. Sebenarnya mereka ada tujuan yang besar di balik ini semua, yang jelas itu. Nah itu yang sedang diselidiki oleh para teman-teman yang lain, dan ini juga yang mau dihancurkan oleh Batin. Dan mudah-mudahan saja Batin bisa menghancurkan apa yang sedang direncanakan oleh mereka sehingga tidak sampai terlaksana rencana jahat lagi yang menghantui para santri dan menghantui beliau. Apalagi kalau sampai itu tadi kan juga ada di video saya bagaimana dia menteror di mana-mana, juga marah di kamera, sampai seperti itu si preman gendeng itu kan. Mudah-mudahan saja cepat sadar dan rencana yang jahat tidak akan terlaksana. Kita juga harus tetap mendoakan. Dan buat teman-teman semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini Ciponpes juga ini tadi informasinya juga ramai sekali, banyak para tamu yang datang ya. Belum sempat ke sana juga, insya Allah nanti malam saya ke sana ya. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada yang kurang pas. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.